Martabak versi Bandung, alat aduk menggunakan paralon. Hai, Assalamualaikum. Yuk kita simak sama-sama pembuatan martabak Bandung. Bahan-bahannya seperti biasa, punya aku yang versi Bangka Premium yang jualan aku, tapi kali ini aku ubah cara pengadukan. Untuk bahan-bahan, kalaupun tanpa telur ini juga lembut, asal kalian ikutin betul-betul pengadukan seperti ini. Jadi telur itu hanya tambahan ya, bahan tambahan. Jadi kalau ada yang bilang tanpa telur tuh nggak bisa lembut, kalian cobalah cara ini dan gunakan tepung cakra kembar. Dan untuk yang ekonomi saya sarankan jangan pakai tapioka ya. Nah, karena ini nanti sudah ada kenyal, sudah ada lembutnya. Kenapa saya pakai tapioka? Karena kuning telurnya banyak. Kuning telur ini akan menetralkan gluten yang bersifat kenyal dari tepung terigu. Walaupun saya pakai yang protein tinggi, makanya saya menambahkan tapioka. Ini kali ini aku pakai tapioka yang murah ya teman-teman. Nah, yang murah. Biasa aku pakai Alini. Alini itu setengah kilogram itu 27.000. Ini setengah kilogram hanya 9.000. Tapi ya beda sedikit-sedikit sih sesuai dengan harga jual. Karena ini aku jual hanya 25.000 ya. Beda yang harga jual yang 65.000 yang pakai olesan butterpool. Ini nanti aku jual 25.000 itu dengan topping tetap, cuman olesan aku pakai Palmia Royal. Air itu masuk awal itu sekitar 1000 mili ya. Kalau untuk versi Bandung itu dia langsung agak encer. Itu perbedaannya ya teman-teman. Aku masuk air duluan. Oke, lanjutannya. Ini setelah cair ya, baru kita masukkan tepung terigu. Terigunya 500 gram seperti biasa ya. Ini bisa pakai rotan ya. Yang penting dia memutar rotasi. Jadi memang dia harus agak encer langsung kalau versi Bandung ini. Masuk tapioka. Nah, ini sebentar aja ya, yang agak kental gini, dia langsung agak encer sampai tercampur rata aja dulu. Nah, kalau versi Bangka kita nabokin di sini kan, itu bedanya. Posisi kayak gini, tapi kalau aku Bangkanya selalu bahan kering duluan. Nah, ingat teman-teman, posisi gini jangan lama, langsung encer, agak encer. Agak encer. Jadi sekitar 1000 mili masuk itu ya. Sisakan aja 250. Nah, saya nggak sukanya itu kenapa lama mendapatkan kalisnya ini. Jadi butuh effort luar biasa sampai loncat embernya itu ke rumah tetangga, kata guru saya kan, saking ini. Ya mulai dia nggak gini ya, dia begini. Ini boleh kalian pakai planetary, boleh juga pakai mesin cat modifikasi. Nah, karena telurnya aku banyak, ini kan 700 gram tepung, 7 telur kuningnya aja. Jadi aku masuk tahap akhir. Karena rawan sekali ngebolu kalau banyak telurnya nih, kalau versi Bandung ini, apalagi kalau kita pakai alat, kalau pakai misalnya hand mixer. Tapi untuk lebih halus hasilnya mesin ya, martabak itu. Makanya saya bilang martabak itu nggak bisa kita lihat dari tampilan. Tapi kalau untuk tekstur dimakan itu, kalau saya paling bagus menurut saya ditabok. Teman-teman, aku pengen bagi tips aja kali ini sambil aku ngadon ya. Ini sebenarnya bukan yang favorit aku ya. Kalau favorit aku kan yang Bangka itu premium ya, yang ditabok. Ini hanya untuk konten. Jadi siapa tahu teman-teman sukanya yang pakai rotan, nggak mau nabok-nabok. Kalau pakai rotan kalian masih bisa kok, 5 kg ke atas itu masih bisa. Tapi kalau tabok nggak bisa lebih dari 2 kg. Jadi awal-awal dulu aku juga bikin martabak itu kalau sudah dingin dia keras. Aku menggunakan telur padahal ya waktu itu ya, ada 4, ada 2.
Kalau baru matang sih memang tetap lembut martabak itu. Tapi ketika sudah dingin, dia mulai mengeras, memadat. Nah, dari situ aku mulai belajar mendalami. Dan akhirnya aku tertarik untuk mendalami semua versi ya. Kebetulan kemarin aku sempat belajar dengan beberapa guru, itu pun secara gratis sama mereka ya. Cuman ya namanya belajar gratis, kalian tahu sendiri kan, dikasih resep kadang nggak full, dikasih video kadang sedikit. Ketika kita bertanya, mereka kan sibuk. Tapi dari situ aku alhamdulillah banget dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala dengan mereka-mereka. Ya, walaupun kita harus ngulik lagi ya, dari ilmu mereka itu digabungkan, yang ini digabung sama ini, nanti diuji coba bagaimana hasilnya resep ini. Tapi kalau untuk resep aku sih masih tetap sukanya yang resep aku sendiri ya, yang 10 telur per kg terigu cakra kembar dan ada tambahan tapioka. Kalau yang langsung manggang ya. Tapi kalau aku nunggu pelanggan, cukup pakai full cakra kembar aja. Misalnya suatu saat aku punya lapak oplet, terus aku nunggu pelanggan, aku cukup bawa adonan kentalnya aja yang berupa terigu, terutama yang lagi merintis ya kan. Tapi karena ini aku biasanya kan langsung ada yang beli gitu, langsung aku tawarkan, jadi aku langsung ngaduk semua. Kecuali untuk konten aja biasanya aku bikin nanti masuk telur, misalnya 2 butir kuning telur per loyang pas mau manggang. Nah, cara itu sebenarnya nggak cocok buat kita yang lagi merintis, atau buat kita yang kerja sendiri, atau buat kita yang nggak punya karyawan ya. Sangat ribet menurut saya. Nah, jadi kalau saya saranin, kalau yang kita cuma punya karyawan sendiri, bikin aja versi Bandung atau Bangka, tapi sudah kita encerkan dari rumah itu teman-teman. Nah, jadi itu perbedaannya ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Kalau kalian ikutin benar-benar video-video aku itu, ini martabak tanpa telur pun akan lembut hasilnya. Karena aku dulu juga belajar, salah satu guruku, belajarlah dulu tanpa telur. Kalau kamu sudah bisa bikin tanpa telur enak, masih tetap lembut sampai besok, barulah kamu upgrade. Kalau upgrade bahan itu mudah sekali katanya. Nah, dari situ aku tertarik. Nah, teman-teman, setelah sekitar 15, ini tadi 20 menitan ya saya ngadonnya seperti ini. Masih berkerut sebenarnya ya. Nah, kita masukkan telurnya. Telurnya 7 butir ya. Telur itu opsional aja ya sebenarnya. Nah, ketika udah masuk telur, kita nggak boleh aduk kencang, pelan aja, santai. Sama di kayak biasa sih. Langsung tahap pengenceran. Sambil kasih air sedikit-sedikit. Jadi kalau ada tapioka sama air ini bisa 1600 ml total airku. Kan telurnya banyak. Telurnya 12 ini. Kalau dihitung 1 kg tepung terigu. Rasanya tetap rasa sama ya. Cuma yang bedanya cara pengadukan aja. Berhubung videonya yang panjang, jadi aku bagi menjadi 2 bagian. Ini sampai di tahap resting setelah pengenceran, biarkan nanti sampai 1 jam, baru lanjut kita manggang. Jadi video selanjutnya nanti part 2, pemanggangan versi Bandung dengan alat aduk paralon ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar postingan. Sampai jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah buat martabak lemak nian, oi.